auladiyal aubiya, ya, anak cucu keturunanku yang setia, ya, aubiya. Ya, aubiya ini satu akar kata dengan kata wafa. Apa mana wafa? Wafa. Apa mana wafa? Setia, wafa, setia. Kata lain wafa itu apa? Selalu ingat jasa baik. Itu pengertian wafa. Wafa itu artinya selalu ingat jasa baik. Itu arti wafa. Dan Al-Maqfullah Maulana Syekh menggunakan bahasa ini dalam wasiat beliau. Auladiyal aufiya wa talamidhatiyal uqala, dan murid-muridku yang masih memiliki akal sehat. Bukan yang masih punya akal tapi kurang sehat, apalagi sudah sakit. Nauzubillah. Jadi yang dikhitab oleh Al-Maqfullah Maulana Syekh ini murid-murid beliau yang masih berakal sehat. Iya, karena Al-Maqfullah tidak mau melihat wasiat yang beliau sampaikan itu sia-sia. Supaya dia bermakna agar mandi. Paham apa mandi? Mandi itu berguna. Bahasa kita kan? Kalau bahasa Sasaknya mandi, berguna wasiat ini. Maka Maulana Syekh mengkhitab murid-muridnya yang berakal sehat. Apa isi wasiat beliau? Inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan. Semulia-mulia padamu, semulia-muliamu padaku adalah yang paling memberikan manfaat kepada Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan thalib sekalian, kita ini murid Maulana Syekh yang banyak memberi manfaat kepada Nahdlatul Watan. Perjuangan Al-Maqfullah Maulana Syekh, Nahdlatul Watan diniyah Islami. Sesuai kapasitas kita. Sesuai kapasitas kita. Wa inna syarrakum indi adarrukum binahdlatil watan. Na'udzubillah min dzalik. Dan sejahat-jahatmu padaku adalah yang menghalangi, mempersulit, mengganggu, merusak, apalagi perjuangan Nahdlatul Watan. Mengganggu, merusak perjuangan Nahdlatul Watan diniyah Islam. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Selanjutnya Al-Maqfullah menyatakan fasabiru, maka saling mengajaklah untuk selalu bersabar. Wasbiru dengan sobiru itu beda. Kalau wasbiru bersabarlah, tapi kalau wasobiru saling ajaklah untuk selalu bersabar. Kenapa? Karena yang namanya perjuangan tidak ada yang memiliki tantangan mudah-mudah. Mesti tantangannya itu berat. Tapi seberat apapun tantangan, kalau kita kompak utuh bersatu, pasti tujuan perjuangan itu tercapai. Sederhana, walaupun mungkin gimana ya dalam penerapannya. Sederhana. Seberat apapun rintangan dalam perjuangan, sekeras apapun halangan dalam perjuangan, kalau kita betul-betul kompak utuh bersatu, maka kita pasti pada puncak kesuksesan. Ini yang memang perlu kita masukkan. Jangan hanya sekedar kata-kata kompak utuh bersatu itu, agar betul-betul masuk.
kepada para tulab, kepada para talibat, kepada para mutakharrijin, mutakharrijat dimanapun berada. Ingat prinsip kompak utuh bersatu. Udah, kalau organisasi mengatakan A, A. Kalau organisasi mengatakan B, B. Jangan organisasi mengatakan A, arah keponakan, arah pisah. Kacau. Di mana kompak utuh bersatunya kalau organisasi mengatakan A, dia masih geremeng-geremeng? Jangan hanya di sini kompak utuh bersatu, masuk betul dan kita tampakkan dalam pergerakan perjuangan kita dengan tidak melihat ABC. Yang kita lihat bahwa kita punya tanggung jawab bersama untuk mensukseskan apa yang menjadi tujuan perjuangan organisasi. Inna akramakum indi ampaukum linatatillah. Nih, para tulab dan talibat, termasuk mutakharrijin, mutakharrijat dimanapun berada. Ayo, kita tanamkan dan kita terapkan, kita laksanakan. Udah, nggak usah kita bisik itu, bisik ini, nggak usah komentar itu, komentar ini. Yang sekarang itu tidak dibutuhkan banyak komentar. Yang sekarang ini dibutuhkan banyak gerakan, bukan banyak ngomong. Ya tapi Ustaz sudah banyak ngomong. Kalau gitu udah sampai sini aja. Ya. Berjuang itu jangan kita habiskan waktu ngomong aja gitu. Tapi kita bergerak, bekerja. Semua kita bergerak. Pada amanah kita masing-masing bergerak. Bergerak. Di samping itu juga banyak berdoa. Bergerak dan berdoa. Jangan bergerak tidak berdoa. Tapi jangan berdoa doang tapi nggak bergerak. Berdoa doang dengan kelemak jangan kelemak malik. Gak bisa juga. Tempat kita ini dunia. Dunia ini menganut hukum namanya kausalitas. Hukum yang berlaku di dunia ini sunnatullah. Emang dikira kemenangan perjuangan itu cukup dengan doa. Pokok berdoa, wah, bora-bora teri kemenangan. Nah, ini nggak benar ini. Bergerak dan berdoa, berdoa dan bergerak. Al-harakah barakah. Bergeraklah untuk hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Bergeraklah untuk hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Warabituna, ini dia. Rabitu ini akan kompak utuh bersatu, kuat dalam satu ikatan perjuangan. Ketika kita melihat dia, oh ya, dia akan satu perjuangan dengan kita. Udah, saling menopang, saling menguatkan, bukan saling mencurigai. Apalagi saling membuat isu ABC. Enggak. Kita sama-sama ini kader. Ayo, ada yang di sana, ada yang di sini, gitu. Dan ketika kita melihat teman kita yang lain yang muncul dalam pikiran kita bahwa dia adalah teman seperjuangan. Masih digunakan kata-kata kalau latihan pidato apa? Teman-teman seperjuangan masih digunakan itu? Enggak. Loh, kok Talibat bilang masih? Masih? Banin? Banin ini merilah-ilah dong. Ya, tahu muni bapak di si Banin. Kalau dulu di zaman saya itu kalau kita ngadakan HPM atau apa, latihan pidato enggak boleh teman-teman seperjuangan. Artinya kan membangun ukhuwah, membangun kebersamaan. Nah, makanya mungkin perlu ini kita tumbuhkan ungkapan saudara-saudaraku seperjuangan.
Sehingga kita merasa bahwa kita ini sama. Tidak kita merasa kalau kita berbeda. Oh, kalau dia aja itu gengnya, kalau dia aja ini, loh kok bisa begitu? Kita satu kok bisa beda-beda, kan lucu bin aneh bin ajaib bin benar. Ayo udah buang apa yang memperlemah perjuangan. Apa yang memperlemah perjuangan? Saling mencurigai. Apa yang memperlemah perjuangan? Saling membuatkan isu macam-macam. Apa yang memperlemah perjuangan? Saling menuduh ABC dan sebagainya. Udah, kita buang jauh-jauh itu. Buang jauh-jauh agar perjuangan tidak lemah. Mari tumbuhkan robitu, kompak, utuh, bersatu. Summa jahidu wajahidu, dan berjuanglah. Summa jahidu, dan berjuanglah. Fisabili nahdlatil wathon, dalam satu wadah namanya Nahdlatul Wathon. Kenapa Al-Maqullah mengulangi kata wajahidu summa jahidu? Ini pesan jangan pernah berhenti berjuang. Itu maknanya. Kalau dalam Al-Quran apa? Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai menunaikan satu amanah perjuangan, lakukan lagi amanah yang lain. Selesai menyelesaikan amanah perjuangan, lakukan lagi yang lain. Terus gitu. Jangan ada kata henti dalam berjuang. Biar yang menghentikan kita berjuang itu ruh berpisah dengan jasad. Itu yang menghentikan kita berjuang. Jangan begitu selesai tugas perjuangan, tamat wahai mahat nani. Mulai kapong jengku. Tamat wahai mahat nani. Terus sida kembali minta mahat. Dan semal. Tapi tahu saya maknanya itu. Tapi sida tidak usah tahu. Ya. Itu makna wajahidu summa jahid. Jadi Al-Maqullah menyampaikan ini mengambil pedoman itu. Jangan berhenti berjuang. Kalau dalam diri saya loh ini, yang selalu saya ingat pesan Al-Maqullah Maulana saya di sini. Dulu ketika ngaji di Ma'had. Apa pengandikan beliau? Ndak bisa saya lupakan itu. Apa pesan beliau? Ndak megeda berjuang. Itu nggak bisa saya lupakan. Makanya kalau ada rasa malas atau apa, kayak dia datang dengan sendirinya itu. Pengandika beliau yang mengatakan dek mek kanggo gedak berjuang. Akhirnya ya terus berjuang, terus bergerak selama Allah berikan kesehatan. Itu pesan Al-Maqullah dan beliau nyampaikannya di sini di Musallal Abrar ini. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa mempedomani dan mengamalkan.